3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Untuk pertemuan kali ini saya absen terlebih dahulu ya. Dila Nur Fadilah. Dila Nur Fadilah hadir. Ihsan Wahid. Hadir, Bu. Sofia Nur Azizah. Nurul Sakinah. Saya hadir, Bu. Rahma Salamah. Hadir, Bu. Yanti Cahyani. Hadir, Bu. Nurani Fatwa. Ya, mungkin untuk Dila dan Nurani agak sedikit terganggu ya jaringannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan, Saudara Ihsan dipimpin. Baik, marilah kita berdoa. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita kali ini diberi kelancaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, sesuai yang Ibu sampaikan untuk materi minggu ini pada minggu lalu, materi minggu ini adalah tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sebentar ya, Ibu bagikan dulu bahan ajarnya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Ya. Nah, materi kali ini adalah elastisitas dan hukum Hooke. Siap belajarnya? Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, untuk elastisitas itu sendiri, terdapat 4 materi. Yang pertama adalah elastisitas bahan, tegangan, regangan, dan modulusian. Sedangkan untuk hukum Hooke, itu terdapat hukum Hooke, energi potensial elastis pegas, tetapan gaya benda elastis, dan susunan pegas. Kemudian, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengarkan kata elastisitas atau kata elastis? Lentur, Bu. Ya, betul. Apalagi? Dari Kemampuan bendanya? suatu benda untuk kembali Karet, ke posisi Bu, awal. karet. Ya, betul, karet. Ya. Lalu apa itu elastisitas? Kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi awal. Ya, betul. Nah, jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula pada saat gaya luar dihilangkan. Benda yang memiliki elastisitas disebut benda elastis, sedangkan benda yang tidak memiliki sifat elastis disebut benda plastis. Nah, benda elastis itu kayak karet, bola tadi ya, betul. Jadi bisa posisinya kembali ke awal. Kayak karet kan kalau ditarik itu, kalau dilepas itu kembali ke posisi awal ya. Bola ditendang itu tetap bulat. Nah, kemudian ada tegangan. Tegangan atau stres merupakan suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda. Nah, untuk rumusannya, ini rumusannya hilang ya, tiba-tiba kenapa? Ini untuk rumusannya adalah sigma itu ini sama dengan F per A. Jadi sigma sama dengan gaya tarik dibagi luas penampang. Ini maaf ya, ini hilang.
Nah, sedangkan regangan itu kebalikan dari tegangan. Regangan itu ada karena ada tegangan. Regangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Itu dirumuskan sama dengan delta X per X. Jadi pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, untuk modulus elastisitas atau disebut modulus Young adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Nah, modulus elastisitas disebut juga sebagai modulus Young yang didefinisikan sebagai pertambahan panjang atau stres dibagi dengan regangan atau strain. Nah, dirumuskan sebagai E sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Selanjutnya adalah, ini udah ya. Ini untuk nilai umum modulus Young pada beberapa bahan. Nih, pada tungsten, modulus Young-nya adalah 35 kali 10 pangkat 10, untuk baja 20 dikali 10 pangkat 10, untuk tembaga 11 kali 10 pangkat 10, kuningan 9,1 kali 10 pangkat 10, aluminium 7,0 kali 10 pangkat 10, kuarsa 6,5 sampai 7,8 kali 10 pangkat 10, permata 5,6 kali 10 pangkat 10, dan untuk air dan raksa itu tidak memiliki modulus Young ya. Nah, contoh. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm sepanjang 60 cm digantungi beban bermassa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang sampai 0,3 mm. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan, regangan, dan modulus Young. Nah, untuk penyelesaiannya adalah kita ketahui dulu apa yang ada di sini. Yang ada di sini nih, diketahui ya, diameternya sudah diketahui, panjangnya diketahui, masanya sudah diketahui, pertambahan panjangnya sudah diketahui ya. Nanti Saudara Ahmad, ya, sebentar ya. Oke, sudah saya masukkan ya. Kita lanjut lagi. Ini kan sudah diketahui ya semuanya. Tinggal kita masukkan. Diameternya 1,4 mm. Untuk jari-jarinya adalah 0,7 mm atau 7 kali 10 pangkat min 4 meter. Untuk masanya adalah 100 gram atau kita konversikan ke kilogram sebesar 0,1 kilogram. Untuk gravitasinya kita pakai yang 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Untuk panjang awalnya adalah 60 cm atau 0,6 meter. Untuk delta L-nya adalah 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat min 4 mm. Nah, untuk mencari tegangan, ini rumusnya yang tadi sempat hilang ya, ini rumusnya. Jadi sigma sama dengan F per A. Nah, untuk mencari F atau gaya itu bisa kita temukan dengan mengkalikan massa dengan gravitasi. Nah, untuk mencari luas penampangnya, kita bisa hitung dari Pi kali R kuadrat. Untuk Pi-nya itu 22/7 ya. Nih, sehingga sudah didapat ya. Jadi untuk sigmanya 0,1 kg dikali 9,8 meter per sekon S kuadrat per 22/7 dikali 7 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi ini ya, sudah diketahui. Sama Nurul Sakinah katanya mau masuk, belum di ACC. Oh iya. Sebentar ya. Untuk yang telat nanti absennya nyusul ya.
Ahmad udah masuk? Nah, udah pada masuk semuanya? Kayaknya udah deh, Bu. Udah, kita lanjutkan ya. Untuk B, untuk mencari regangan, ini rumusnya E sama dengan delta L per L0. Nah, untuk pertambahan panjangnya tadi sudah diketahui, yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 meter dibagi panjang awal, 0,6 meter. Jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Kalau ini tidak ada satuannya ya. Nah, yang terakhir adalah untuk mencari modulus yang. Modulus yang dilambangkan dengan Y atau gamma sama dengan sigma per E. Nah, tinggal yang ini aja. Tadi kan tegangannya sudah diketahui, regangannya sudah diketahui. Nah, untuk modulus yang itu hasilnya adalah pembagian dari tegangan dan regangan. Jadi 6,36 kali 10 pangkat 5 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya 1,272 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sampai sini mengerti? Ya, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah Selanjutnya. ngerti, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya nih, ini ada diagram elastisitas bahan atau elastisitas benda. Nah, dalam diagram ini benda dianggap elastis dari titik 0 sampai titik B. Nih, dari titik bukan titik 0, dari titik O sampai titik B. Nah, ini disebut dengan daerah deformasi elastis. Nah, dalam daerah deformasi elastis terdapat garis lurus O sampai A. Nah, ini di mana berlaku hukum Hooke. Jadi, pada titik A ini adalah batas hukum Hooke ya. Kemudian, pada titik B adalah batas elastis. Apabila tegangan dihilangkan pada deformasi plastis, jadi kalau lebih dari ini, sampai pada daerah D, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi, dari daerah B sampai daerah D, bahkan sampai daerah E, itu bendanya sudah bukan benda elastis lagi ya, tetapi bendanya adalah benda plastis. Jadi, tidak bisa kembali ke bentuk awal. Nah, untuk benda C itu adalah titik tekuk. Nah, yang tadi ya jadi dari daerah D itu kalau diberi dari daerah D jika diberi sedikit tegangan itu benda akan memiliki pertambahan panjang yang besar. Nah, sampai pada titik E ini disebutkan dengan titik patah. Ini memiliki tegangan yang maksimum atau disebut dengan nantinya breaking point. Jadi misalkan kawat kalau diberikan gaya yang lebih dari batas elastisitasnya itu akan patah ya. Kemudian hukum Hooke ya. Untuk hukum Hooke merupakan hukum fisika yang menjelaskan gaya yang bekerja pada sebuah pegas yang diberikan gaya. Nah, hukum ini berbunyi bahwa gaya yang dibutuhkan untuk meregang atau menekan sebuah pegas sebanding dengan perubahan panjang pegas tersebut. Hukum ini dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1660. Secara matematis, hukum ini dituliskan sebagai berikut ya. F sama dengan min Kx. Dengan F merupakan gaya yang bekerja pada pegas, X merupakan perubahan panjang pegas, dan K merupakan konstanta pegas yang menjelaskan seberapa kaku pegas tersebut. Nih, ini ya, ini gambarnya. Kemudian,
Energi potensial elastis pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke posisi awal. Berdasarkan hukum Hooke, besarnya gaya pemulih sebanding dengan simpangan benda. Jadi, antara gaya pemulih dengan simpangan benda itu sebanding ya. Maka hasilnya adalah F sama dengan K dikali delta X. Kemudian, tetapan gaya benda elastis. Nah, untuk tetapan gaya benda elastis merupakan tetapan umum yang berlaku untuk benda-benda elastis jika diberi gaya atau tegangan yang tidak melampaui batas hukum Hooke. Nah, rumusnya adalah K sama dengan gamma dikali A per L0. A adalah luas penampang, gamma adalah modulus elastisitas bahan, dan L0 adalah panjang awal benda. Nah, untuk pembahasan terakhir adalah susunan pegas. Untuk susunan pegas ini, pada dasarnya terdapat ada dua susunan pegas ya. Yang pertama adalah susunan pegas seri, dan yang kedua adalah susunan pegas paralel. Nah, untuk susunan pegas seri dirumuskan seperti berikut ya. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya sampai 1 per Kn. Nah, untuk susunan pegas paralel ini tinggal ditambahkan. Jadi K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 terus seterusnya sampai Kn. Nah, gabungan dari dua susunan pegas ini disebutkan dengan susunan pegas campuran, seperti pada gambar di tengah ini ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Ya. Jadi nanti cara menghitungnya, lihat dulu gambarnya, gambar susunan pegasnya. Misalkan nanti berbeda bentuk ya, misalkan ada yang paralelnya dulu di atas atau ada yang serinya dulu di bawah. Tinggal gabungkan saja. Ini yang serinya dulu dihitung, kemudian nanti diparalelkan. Begitu, sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Insya Allah. Ya, insya Allah mudah dipahami ya. Kalian setelah mencatat, nanti kalian buka-buka lagi, kemudian pahami ya. Sehingga nanti ketika ada pengujian, kalian bisa mengerjakan. Siap, Bu. Nah, untuk tugas minggu depan silahkan ditulis ya, atau kalian ini di screenshot dulu. Nanti kalian tulis ya. Sudah ini? Sudah di screen? Ada Sudah, Bu. tapi Ya, sudah. sudah, Bu. Ya. Kalau enggak nanti saya bagikan, Leh. Nah, iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudahi saja ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian bisa lebih paham ya. Dan untuk kedepannya kalian, saya harap kalian masih semangat dalam menjalani pembelajaran dengan keadaan seperti ini. Dan mudah-mudahan penyakit yang sekarang ada itu mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semuanya diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sekian. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.